Thank you Pak Bas. Jadi ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusi sekaligus juga mungkin men-sharing ya topik yang menarik ini soal mencari modal usaha ya, tentunya banyak levelnya tentunya ya. Kita bisa bicara soal untuk level dari modal usaha yang kita perlukan, tetapi kita mulai dulu dari yang dasarnya dulu ya, sehingga nantinya bertahap tentunya kita akan belajar juga tentunya yang lebih advance ya untuk mencari modal ini. Jadi saya mungkin akan coba sharing dulu Pak Bas, nanti kita bisa di waktunya mungkin sekitar jam 11 kita bisa tanya jawab nantinya, atau mungkin sebelum itu kalau memang kita bisa lebih banyak tanya jawab lebih bagus gitu ya. Mungkin ada informasi lain dari bisnis ID yang perlu juga disampaikan nantinya gitu ya. Oke, jadi saya coba dulu share screen saya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa melihatnya Pak Bas, bisa ya? Ya, sudah masuk Pak. Oke, thank you. Nah, teman-teman semuanya, mungkin topik seperti yang minggu kemarin Bisnis Forum Pak Iskandar juga sudah mengisi ya. Banyak lagi tentunya teman-teman yang lain, para expert lain juga akan mencoba mengisi bisnis forum ini supaya teman-teman bisa belajar ya setiap hari Sabtu, dan juga tentunya di live Instagram kita, dan juga tentunya di aplikasi Anda silakan lihat nantinya. Tapi kali ini saya coba kembali ke dasarnya karena ada fundamental terutama tentunya untuk teman-teman yang mungkin masih di dalam status bisnisnya yang baru banget atau mungkin baru berkembang. Ya, kalaupun sudah lebih maju, ya nggak ada salahnya sih sebetulnya kita belajar ini, karena secara fundamental mirip-mirip sebetulnya. Tapi tentunya kalau Anda mencari modal yang lebih advance nantinya akan ada lagi tentunya sharing yang bisa kita lakukan. Malahan sudah ada beberapa sharing kita di Bisnis Forum. Anda silakan lihat di aplikasi bisnis.id dalam funding ya, yang lebih advance begitu ya. Oke, jadi mungkin saya mulai dulu dari semacam informasi dan juga provokasi pemikiran-pemikiran kita lah. Kami sudah banyak sekali sebetulnya bertemu dengan banyak pebisnis ya, dari kalau saya tentunya dari 2010 saya pensiun dulunya. Kemudian Pak Bas juga sudah 3 tahun mungkin ini pulang dari tugas TKI-nya di Malaysia mungkin ya, mendedikasikan diri untuk teman-teman di sini. Kami banyak sekali sebetulnya bertemu dengan teman-teman ya. Dari 10 tahun yang lalu pun saya rasa waktu saya ketemu dengan teman-teman, ada juga yang mungkin masih baru, ada yang baru mulai, ada yang sudah berkembang ya. Jadi mungkin teman-teman sendiri statusnya sekarang saya tidak tahu ya. Mungkin kita bisa coba survei mungkin nantinya di mana level teman-teman sekarang ini. Kalau di dalam di pemerintahan itu ada yang namanya UMKM ya. UMKM itu dibagi ya kriteria dari bisnis itu atau usaha itu menjadi kelas mikro ya, kelas kecil, kelas menengah, dan kelas besar gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya nggak tahu berapa banyak teman-teman yang ada di sini, tapi hampir semuanya bisnis itu pasti mulainya itu biasanya dari kelasnya mikro gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau Anda lihat misalnya pengalaman kami dari banyak ketemu sama teman-teman ya, hampir semuanya itu ya, mereka itu mulainya itu dari kecil atau nol sama sekali ya. Jadi saya kasih contoh misalnya ada petani ya,
yang dulunya ada 2 petani yang mungkin saya mau cerita sedikit di Sumatera itu yang awalnya ya mungkin hanya petani biasa ya, kemudian mencoba tentunya berpikir lebih maju gitu ya, dan bertemu kami ya kira-kira 5-6 tahun yang lalu gitu ya. Memulainya itu dari betul-betul mungkin dari nol atau mungkin dengan modal usaha yang sedikit sekali ya. Tetapi kemudian bisa berkembang sekarang ini boleh dikatakan dua. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kanan bawah itu ada 2 petani yang kami support gitu ya. Itu semuanya dua-duanya ini dengan kelompok taninya mungkin hampir 1.000 ya petani itu sekarang sudah ekspor ke hampir seluruh dunia. Boleh dikatakan Eropa hampir ada, Eropa, Asia, Amerika, Australia, mungkin Afrika saja yang enggak, tapi kemarin saya dengar Mesir juga sudah, Turki baru saja mereka juga masuk. Ya, modalnya banyak enggak? Ya enggak sih, boleh dikatakan hanya modal, ada kemauannya, ada keinginan belajarnya, kemudian apa yang mereka punya pada saat itu, itulah modalnya gitu ya. Nah kemudian lama-lama karena keinginannya untuk belajar, nah tentunya ya pada saat ada keinginannya, ada mimpinya itu, mereka juga pasti suatu saat membutuhkan modal itu. Tapi ingat bahwa modal itu sendiri tidak harus dari modal kita sendiri kan gitu. Itu intinya. Kalau kita punya modal ya nggak apa-apa juga. Tapi modal kita itu sebetulnya juga sudah banyak sebetulnya. Modal kita itu ya pengetahuan kita, mungkin ilmu kita, keahlian kita, mungkin juga kita punya mungkin aset sedikit misalnya, apapun itu sebuah modal. Nah, jadi mereka pun sebetulnya dalam mengembangkan bisnisnya 2 petani ini, Mas Suryono dengan Mas Triyono ini mencoba juga tentunya mencari modalnya. Nah, termasuk tentunya baik modalnya itu dicari melalui tentunya perorangan maupun institusi. Ya. Saya mungkin teman-teman kenal juga Yuzak, Mas Yuzak ya, yang sekarang bisnisnya ada Serasa Food ya. Sekarang dia juga lebih banyak juga tentunya mengajarkan teman-teman soal keuangan ya. Saya kenal beliau dari tahun 2007 malah sebelum saya pensiun malah ya. Dia juga masih nggak jelas juga dia kerjaannya apa gitu. Jadi saya juga ragu juga ngapain orang yang tukang pasang-pasang komputer, pasang-pasang LCD gitu ya waktu itu. Jadi tapi kegigihannya dia untuk pengen kenal dengan saya, ketemu sama saya, sampai terus-menerus mengejar saya di waktu itu kantor saya di GKBI itu di Sudirman itu pas di Semanggi itu. Sehingga saya melihat ini orang ada keinginan, ada karakter yang mungkin seperti yang dia bilang bahwa dia ingin tentunya menjadi seorang pebisnis. Nah, adakah modal dia pada saat itu? Ya modalnya ya dirinya gitu. Mungkin ada sedikit ya modalnya, dia juga sudah mulai bisnis sebetulnya, tapi bisnis ya segala macam lah. Apa lu mau gua ada juga gitu. Pokoknya semuanya ada gitu ya. Nah, tapi lama-lama tentunya dengan belajar, kemudian ya kita juga coba bantu mementor gitu ya, akhirnya ada fokusnya. Nah beliau juga akhirnya mendapatkan modal juga gitu ya, walaupun tentunya bukan dari modal sendiri. Ada lagi misalnya beberapa teman lain, misalnya di Surabaya ya Riko, kemudian ada Teta dan semuanya itu ada yang menjual cabai gitu ya, modalnya cuma kenalan dengan petani, ada yang modalnya cuma gadgetnya saja, bisa membuka plaza kamera gitu ya. Kita sudah sering mendengar misalnya teman-teman yang tahu misalnya grup Agrinesia, Mas Anggara dan Rizka, misalnya itu modal apa ya istilahnya itu 500.000 yang digadaikan cincin kawinnya gitu ya. Ada house yang modalnya cuma ngumpul-ngumpulin duit teman-teman dan keluarga.
akhirnya bisa sekarang besar ya. Banyak sekali ya. Sebetulnya contoh-contoh hampir semua teman-teman yang sekarang itu, baik yang kelasnya masih kecil, yang sudah menengah, malahan sudah yang besar gitu ya, itu mereka mulainya itu dari modal yang kecil, kemudian mencari tentunya tambahan modal ya untuk membangun bisnisnya. Nah, cuman apa sih persamaan-persamaannya mereka ini? Kan itu yang pertanyaannya. Kenapa sih kok orang itu mau sih memberikan modal ke mereka? Kalau misalnya mereka itu misalnya mencari modal dari luar dari kemampuannya mereka, ya. Nah, ini mungkin salah satu yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang kita ini waktu kita mencoba mencari modal itu mungkin kita tidak melihat bahwa ada ada prioritas ya, seorang itu mau melihat kita itu sebagai pebisnis gitu ya, dan juga keinginan mereka untuk memberikan modal kepada Anda itu ada beberapa faktor yang di luar teknisnya. Ya, jadi kalau kita hanya sekedar tahu keuangannya, tahu cara apa yang kita butuhkan, ya itu tidak cukup sebetulnya di awal-awal terutama ya, karena tidak ada bukti ya dan tidak ada historinya kita sudah berhasil. Nah itu problem utama sebetulnya ya. Jadi di awal-awal sebagai pemula ya, kalau Anda mau membangun bisnis, mau mulai bisnis ya, atau mau mengembangkan bisnis ya, kalau Anda belum punya track record ya yang bagus, belum ada histori-histori yang bisa Anda jual, apa sih sebetulnya yang membuat Anda itu mau dan dipercaya orang untuk diberikan modalnya? Nah, ini yang sebetulnya kenapa modul mencari modal untuk pemula ini kita coba berikan ke teman-teman ya. Karena kadang-kadang kita hanya lupa bahwa saya butuh modal sekian. Banyak tuh yang ketemu sama saya begitu tuh. Pak Udi, saya butuh modal ini, bisa nggak bantu modal saya? Saya butuh 100 juta misalnya ya. Ya saya bilang tuh apa? Nah itu aja saya sudah bertanya kan itu. Kan harusnya saya nggak perlu bertanya loh. Ya, cuman karena yang mereka ajukan di pertama itu saya butuh modal sekian. Tapi saya bilang apa yang akan menyebabkan saya mau memberikan modal Anda 100 juta atau 50 juta atau 25 juta. Nah, ini kuncinya. Yeah. Nah, jadi bagi pengalaman kita ya, mungkin Pak Bas juga sering lah mungkin ya kita ketemu sama teman-teman yang kita mentor itu ya, yang mulai dari kecil dan segala macam. Hampir semuanya kalau saya lihat ya, dan kita lihat mungkin ya, itu punya purpose yang lebih besar gitu ya, atau tujuan yang jauh lebih besar ya, walaupun ya banyak juga yang sangat sangat realistik gitu ya. Jadi ada sih, contohnya saja waktu saya bicara dengan beberapa teman-teman yang sukses ini, dia bilang, Pak, sebetulnya saya hanya jangka pendek aja sih pemikiran saya waktu itu gitu. Nah, cuman waktu iya sih, tapi waktu kita gali sebetulnya, kita gali lebih dalam. Sebetulnya walaupun mereka ada target jangka pendek, tapi ternyata ya, kalau kita gali lebih dalam, mereka punya purpose atau tujuan yang jauh lebih besar ke depannya. Nah, ini adalah sesuatu yang sebetulnya kalau di mata orang yang ingin mencoba berpartner dengan Anda atau ingin mencoba memberikan modal untuk Anda, siapapun itu ya, ini menurut saya adalah sebuah cerita yang sangat menentukan. Karena ujung-ujungnya ya, pengalaman kita melihat bahwa kalau orang itu hanya berpikiran pendek gitu ya, jangka pendek saja, tanpa tujuan yang lebih jauh, biasanya motivasinya itu kalau ada masalah, itu mereka juga jangka pendek akhirnya. Nah, biasanya orang akan bertahan ya untuk terus-menerus melakukan perbaikan, kalaupun dia gagal dia bangkit kembali, itu biasanya kalau dia punya ujungnya, purpose-nya itu yang sangat kuat gitu. Kalau hanya pendek saja, mereka begitu kolaps sekali ya sudah, dia juga menyerah gitu.
Nah, jadi ini juga akan menjadi faktor kalau kami ya mungkin saya yakin juga kita Pak Bas ya kita yakin kita juga pengen melihat tahu apa sih sebetulnya ujungnya gitu. Karena kita tahu bahwa menjadi seorang entrepreneur atau business person ini ya seorang pebisnis atau businesspreneurs ini itu penuh perjuangan. Nggak ada itu yang tidak ada penuh perjuangan. Nggak ada yang bisa langsung melejit ya. Itu sudah pasti daya tahannya harus ada. Nah inilah kenapa di dalam pembelajaran kita pagi ini kita mengatakan bahwa Anda juga harus punya ini gitu ya sebelum Anda mulai mengatakan saya butuh modal sekian. Jadi kadang-kadang kita kan ujungnya dulu nih outputnya saya butuh modal sekian nih. Tapi nggak tahu ceritanya itu bagaimana. Jadi purpose ini bagi saya ceritanya ya. Jadi kalau Anda pun untuk pebisnis yang sudah lebih canggih pun ya startup itu ya kalau kita bicara dengan venture capital ya private equity pun pasti yang pertama sekali dilihat salah satunya adalah apa sih story-nya bisnis Anda ini ke depannya. Nah, jadi itu satu ya. Pak Budi, Pak, ya. boleh saya ini sisip sedikit nih, Pak? Boleh. Kita kan santai aja nih. Jadi saya pikir nih bagus sekali. Ini refreshment lagi nih ya Pak Budi buat teman-teman. Betul. Pertama kita sering sampaikan ya Pak Budi yang namanya modal itu betul. Tidak selamanya uang. Itu udah mungkin teman-teman udah dapat lah poinnya itu ya. Betul. Kita tekankan kembali. Betul. Dan di sini saya lihat lagi ada satu penekanan nih dari Pak Budi. Sebenarnya bisa nggak ya Pak kita bilang nih yang namanya modal paling awal itu sebenarnya adalah ya itu tadi Pak, dream, passion, niat, nawaitu ataupun purpose ini. Jadi kalau kita perhatikan ya Pak ya, maksud saya ya kita sering mengalami dengan teman-teman yang kita dampingin ya. Nah, di mana sebenarnya modal awal itu harusnya adalah dream, passion, niat, nawaitu atau purpose ini ya Pak. Ya. Harusnya ya Pak ya. Betul. Sebelum maksudnya ya tentu uang ya memang salah satu modal penting tapi bukan utama kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat startup yang banyak toh juga berhasil itu kan ya contohnya kayak Mas Angga dan lain sebagainya itu mulainya pun juga dengan 500.000. Sebenarnya uang penting tapi tidak utama. Tapi the dream passion ini yang menjadi modal awal yang paling mula mungkin ya Pak ya. Tentunya ada yang tadi Pak Budi sampaikan, pengetahuan, keahlian, aset fisik, network dan seterusnya. Jadi ini saya pikir satu hal yang mungkin di garis bawah yang kedua ya, pertama tadi tidak selamanya modal itu uang, udah pasti teman-teman udah pada tahu. Yang kedua, modal utama itu ya awalnya ya ini purpose, niat nawa itu ya Pak ya. Betul. Thank you Pak Bas. Jadi mungkin cuma menambahkan aja lagi kenapa ini harus kita coba tekankan ke teman-teman juga karena kalaupun nantinya Anda membutuhkan modal tambahan atau modal yang betul-betul modal ya cash dari pihak lain ya siapapun itu bukan kita ya misalnya ya kalau saya terutama ya tentunya Pak Bas juga saya yakin gitu saya akan menggali ininya dulu gitu dan kalau kita bisa menceritakan ini rasanya akan lebih memudahkan orang akan percaya dengan kita untuk memberikan mungkin kebutuhan modal yang kita nantinya misalnya usulkan kepada mereka.